Eh, saya dulu pernah jelaskan ini apa belum ya? Yang ini, kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Ah, di zoom kelihatan. Kayak kelihatan ya. Ini ini adalah material balance pengolahan TBS menjadi minyak sawit. Yang saya kasih garis merah itu adalah limbah, limbah yang muncul dari proses tersebut. Ini ada garis-garis merah ini adalah limbah yang muncul nih, ya. Kalau dilihat dari material balance eh, ini dari mulai TBS dulu. Namanya juga material balance ya. Ini kenapa sih? Ini dari 100% di sini masuk kan, tandan buah segar masuk. Lalu dia akhirnya kan terpecah jadi beberapa fraksi ya. Dia masuk ke sini. Ini apa nih? Sterilizer ya. Kemudian di sterilizer ini kan terpisah kemarin ya bahwa ada eh sorry, di sterilizer ini ada perebusan gitu ya. Tetapi pada saat direbus itu kan karena menggunakan steam, jadi ada minyak dan uap air yang ikut hilang. Ya, kadar air yang ada di buah sawit tersebut hilang dan kadar minyaknya itu ikut hilang sebagai air kondensat. Namanya juga di itu ya, di steam ya. Jadi kayak andan steam bandeng gitu ya. Kayak mesin kayak panci presto kan prinsipnya sebetulnya. Hanya saja kalau presto kan di ini ya dari bawah dipanasi. Kalau itu enggak memang uap panas yang dari boiler. Jadi di pabrik itu mesti ada boiler sebagai sumber energi. Karena apa? Untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik itu kita tidak mengandalkan apa namanya? Tidak mengandalkan energi listrik gitu. Terlalu berat, nggak kuat. Makanya selalu mengandalkan tenaga tenaga yang memanfaatkan tekanan. Makanya menggunakanlah steam. Jadi di boiler itu memang fungsinya untuk merebus air. Air direbus, akhirnya keluarlah uap panas. Nah, uap panas, tekanan uap panas itu yang dimanfaatkan untuk menggerakkan energi di pabrik. Ya, kemarin Anda lihat kan ada mesin pres, sterilisasi semuanya lah ya. Itu mengandalkan steam. Termasuk itu nanti akan dipakai untuk menggerakkan turbin yang dipakai energi untuk listrik. Gitu ya. Cuma kadang-kadang kapasitas boiler ini juga tekanan ini terbatas gitu ya, terbatas. Maka kadang-kadang masih menggunakan energi solar, ya, solar. Oke, ada air kondensat. Di air kondensat ini adalah air yang keluar dari mesin bejana sterilizer kemarin ya, masih ingat ya? Yang ada tangkinya pertama kali itu kan ada apa namanya tangki sterilizernya ya. Itu jadi air kondensat sebesar 11%. Lalu ini ke mesin tracer. Ini salah. Ini seharusnya
Tandan kosong ini ada di atas ini. Gitu ya. Nah, dari tracer kemarin terpisah menjadi dua, gitu ya. Ada yang jadi TBS, jadi tandan kosong sawitnya itu 21%. Lalu yang jadi buah, yang buah brondolan ya, buahnya kan udah dipisahkan tandan sama brondolannya. Bro, sebenarnya diolah itu tinggal 67%. Karena 21 sudah jadi fraksi limbah tandan kosong sawit. Lalu masuk ke mesin press, di mesin press jadi dua jadinya. Yang ini kemarin, ini kan di mesin press itu ada jadi dua kan ya, ada fiber, nut, ya toh, sama minyak sawitnya. Yang ini jalur minyak, ini jalur nut sama fiber. Nah ini yang disebut serabut. Makanya di sini di diphthery cutter ini dipisahkan kemarin antara serabut dengan nutnya, bijinya. Itu dari 23% itu 12,9%-nya itu jadi fiber. 12,9 itu jadi fiber. Anda bisa bayangkan betapa banyaknya fiber yang dihasilkan. Fiber itu tahu kan ya, apa namanya? Fiber itu apa? Serabut kelapa kalau kita. Kalau kelapa biasa itu. Lalu kemudian di jalur nutnya, bijinya masuk dari cutter, kemudian dipecahkan kan di mesin nut cracker, kemudian dipisahkan. Dipisahkan kan jadi dua jalur juga nih. Yang 4,2% itu jadi cangkang, limbah cangkang, batok kelapanya yang kecil-kecil. Ya, ini juga jadi limbah padat. Ini jadi limbah padat nih. Lalu akhirnya dari sisi kernelnya, gitu ya, tinggal ikut jalur ini, ikut pengeringan, lalu masuk ke kernel bin. Lalu di sisi sini tadi tinggal 43% sebetulnya minyak itu, crude yang dihasilkan, yang setelah diperes, yang dari pressing. Itu fraksinya dari 100% itu, maka 43,5% yang jadi crude, minyak mentah. Minyak mentah ini ya masih kondisinya masih justru warnanya orange gitu ya, lebih lebih ke orange gitu. Dan dia sudah bisa dipakai goreng sebetulnya. Cuma rasanya jadi pahit. Lalu dia mengalami proses pemurnian lah ya di sini ya, murnian. Mulai dari kemarin macam-macam ya. Ini menghilangin kadar airnya, terus diklarifikasi, di dekanter, macam-macam. Terakhir kan di slide dekanter. Lalu dari klarifikasi aja pemurnian ini minyaknya yang minyak doang. Kan ketika masuk sini, crude ini kan masih ada lumpurnya, mungkin ada pasirnya gitu ya, ada tanahnya, ada airnya. Pokoknya masih ada pengotor. Nah, itu tinggal 17,2%. Yang lain jadi air. Lalu kemudian diklarifikasi juga demikian, yang jadi sludge-nya itu 26,3. Oke. Lalu dari minyak 17 ini masuk ke apa ya? Filter vakum. Jadilah CPO dari mana-mana ya, dari purifikasi dari mana-mana, tambahan dari sini, minyak itu jadinya sekitar 22,5%. Ini yang jadi crude palm oil, artinya minyak yang sudah bersih. Di sebelah sini ini ya ada kutipan minyak di sini, tapi sedikit gitu ya. Lalu dari kantor juga ada minyak yang masuk ke sini. Kemudian yang sini adalah dari sisi limbahnya. Oke. Dari purifier dari setelah decanter ini yang masuk ke sini itu 60% itu berupa limbah. Ya, dari fraksi 39,4 ini itu setelah di total-total itu ya.
itu air limbahnya itu 60%. Jadi luar banyak, besar. Maka kalau dihitung-hitung, eh, potensi limbahnya itu besar sekali. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ini akan jadi beban. Aneh itu loh, berat sekali. Di perusahaan sawit itu ketika, ya di pabrik sawit itu ya, itu ketika dia memang limbahnya nggak diapa-apain, diolah gitu. Misalnya air limbahnya diolah. Orang parameternya sebegitu besarnya, parameter sampai 20.000 dengan fraksi 60% loh air. Jadi besar sekali, gitu ya. Untuk kapasitas 80 ton TBS saja bisa sampai 3 meter kubik gitu ya. Luar biasa kan? Lalu tanah kosong juga besar, fraksinya 21%. Ya. Fiber itu ada 12,9%. Karena ini kan mereka itu mengolah TBS-nya tidak dalam porsi yang sedikit, pasti besar. Makanya kan selalu dikatakan jutaan jutaan ton gitu ya produksinya. Di Indonesia ini luar biasa sebetulnya. Dan ini semua bisa dimanfaatkan. Ini bisa kembali kalau mau dipakai sentuhan teknologi. Dan sekarang udah mulai berjalan. Oke, kita lihat ya. Yang harus Anda pahami adalah ternyata potensi di dalam sini itu banyak sekali. Jadi yang Anda pelajari sekarang adalah sebetulnya kondisi real yang sudah ada di industri sawit saat sekarang. Ya, ini yang ada saat sekarang itu memang seperti itu. Eh, Bagaimana mengelola dan mengelola sawit pengolahan pabrik sawit lalu yang lain-lain itu ya prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Beda dengan mungkin industri-industri yang lain ya, yang berbasis teknologi mungkin dia perkembangannya jadi cepat gitu ya. Sejauh ini sampai dengan sekarang saya ke pabrik sawit ya sama. Cuma mungkin beda modelnya gitu ya. Agak-agak apa namanya? Misalnya mesin tracer itu ada yang digulingkan begini, hanya apa namanya? 180 derajat, tapi ada yang dibalik gitu ya. Cuma bedanya enggak, ya gitu-gitu aja. Tapi prinsipnya sama dia itu, memisahkan rondolan dan sebagainya. Prinsipnya belum ada yang berbeda. Tangki sterilisasi ini juga begitu. Ya teknologinya gitu-gitu aja. Karena memang ini kan hanya fisik yang diinikan ya. Jadi nggak terlalu rumit, nggak terlalu rumit. Kalau justru agroindustri yang lain, misalnya pabrik ini kayu lapis gitu. Nah, perkembangan teknologinya justru lebih cepat itu dibanding dengan sawit. Ya, eh, teknologi kayu lapis itu kan sampai karena kita kalah teknologi sampai produksi kita pun lebih mahal dibanding dengan ketika impor dari Cina. Tahun tahun berapa ya? 90 tahun enggak ding. 2000 berapa ya? 2004. 2004 2003 itu aneh. Kita masih punya banyak pabrik sawit di sini. Gitu. Sawit, apa tuh? Kayu lapis. Tapi ketika dibanjiri produknya Cina, kita tuh kalah loh. Lebih mahal punya kita daripada aneh. Karena emang kita, karena di teknologi kita masih berbasis pada padat karya. Ya, kalau pabrik kayu lapis itu pegawainya pasti ribuan. Ya, ya pokoknya ribuan deh. Jadi megang mereka itu musuhnya itu alat gitu ya. Misalnya alat untuk ngelem gitu ya. Ketika dia ngelem dia sepanjang alat itu jalan dia juga harus jalan. Pokoknya gerakan dia ngikutin geraknya si alat itu gitu ya. Gitu ya. Jadi ngumpan, narik gitu terus selama 12 jam. Berat. Ya padat karya kita masih gitu ya. Nanti belum lagi yang semacam-macam. Lalu teknologinya makin kesini makin berkembang. Jadi kan sebetulnya kayu itu kan dikupas gitu ya. Ada mesin namanya rotary. Nanti kan pasti ada sisanya. Dulu itu paling kecil-kecilan. Berapa ampulur yang dihasilkan? Limbah. Limbah buletannya itu loh.
Ada yang kalau teknologinya bisa sampai kecil, ada yang karena nggak punya mesin masih besar, macam-macam. Nah, perkembangan sawit masih 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 ya seperti itulah sampai dengan sekarang. Mungkin yang harus ada inovasi dan pengembangan adalah bagaimana bisa memanfaatkan ini semua, limbah ini menjadi sebuah sumber. Entah apakah itu akan dijadikan sumber apa namanya unsur hara gitu ya bagi tanaman atau sumber energi atau apapun gitu ya atau apapun. Ya, kita lihat dari ini sudah ya. Baik, kemarin kita sudah melihat pemanfaatan limbah padat untuk yang TKS ya, bahwa kemarin ada apa? Ada yang land aplikasi yang diaplikasikan di Gawangan, ada yang menggunakan proses composting, ya. Oh, sudah saya lupa. Kemarin terakhir kan sampai recycle lindi kan ya? Nah, recycle lindi ya. Lindi yang dihasilkan, lalu recycle lindi, lindi ini bisa digunakan untuk menambah populasi mikroorganisme yang ada di tumpukan gitu ya. Oke. Ya, ya kira-kira seperti itu anunya ya. Ini adalah gambar air kondensat yang tadi saya ceritakan. Nanti kita bahas satu-satu deh. Kita bikin itu menjelaskan ini dulu. Udah selesai berarti kan? Ya, bisa dipahami saya kira ya bahwa ini ini masih banyak mikroorganisme kemarin itu ya alasannya masih banyak mikroorganisme dan ini kan limbah toksit nitrat amoniaknya jadi banyak di sini. Bahan organiknya juga jadi masih tinggi. Kemarin kan sudah bagaimana lidi itu terbentuk ya. Nah, itu hampir mirip dengan TPA jadinya kan. Ya, tumpukan ini kan hampir mirip dengan TPA. Proses yang terjadi itu juga sama. Tumpukan ini kan jadi kalau sebanyak ini kan kayak TPA toh. Ya. Nah, ini sudah mulai matang kompos ini. Sudah mulai matang. Maka betul-betul kompos ini harus dikendalikan karena dia prosesnya biologi harus dikendalikan juga eh, oleh seorang tenaga yang punya skill tentang bioproses mestinya ya. Kalau enggak ya nggak bisa, nggak ngerti. Kenapa kok jadi begini mereka? Kadang-kadang operator tuh heran-heranan kok bisa ya? Cuma diobati gitu, menurut dia diobatin nanti lama-lama jadi hitam. Pokoknya kan setiap ada zat kimia yang kita aplikasikan ke bahan gitu kan terus diobatin gitu ya. Padahal nggak sakit. Airnya diapain? Diobati dulu Pak, baru nanti bisa dipakai gitu ya. Nanti setelah diobati jernih itu. Oke, saya kira udah clear yang ini. Clear. Nanti pokoknya prosesnya yang ketika kebentur masalah itu ya oke lah. Dan ini tuh aneh loh. Teknologi ini kan sebenarnya sederhana gitu ya. Saya pernah di perusahaan di PT REA ini kan saya jadi advisor untuk lingkungannya. Hanya saja waktu composting ini dia ngambil dari orang Thailand. Thailand justru Thailand gitu. Ada juga yang bikin composting ini. Jadi disubkan gitu. Dia nggak manggil orang Thailand, tolong PKS ku ini ini ya dibikin composting ya. Tak siapin lahan deh. Semuanya saya siapin lahannya, alatnya. Gitu. Dia hanya expert aja. Hanya tenaganya pun dari sini. Dia tinggal ini gitu. Lalu ketika sudah jadi kompos, maka kompos itu akan dibeli oleh perusahaan. Padahal bahannya dari dia ya. Ini orang hanya membuatkan kompos saja. Ketika kompos sudah jadi, maka akan dibeli oleh perusahaan 400.000 per ton. 400.000 per ton. Waktu itu saya tanya ke dia, eh, apa? Kamu kualitas kompos ini kamu cek menggunakan apa? Parameternya apa aja? Udah bener dia. Ada CN rasionya, gitu, ada unsur haranya, ada anunya. Diuji memang bahwa itu sudah matang. Kalau udah matang, CN rasionya sekian, unsur haranya sekian. Oke. Lalu terakhir, apa yang Anda pakai?
Bioaktivator apa yang ada pakai di situ? Nggak mau dia ngomong. Rahasia. Kurang ajar nggak itu? Baru saya bilang sama perusahaan, sini komposnya saya yang buat kan, dia kan 400.000 per ton kan, ya saya 200.000 per ton, saya bikinin. Ya, bayangin kalau 400.000 rupiah per ton, loh ini dia produksinya, misalnya 1.000 ton, bulan Agustus itu 1.000 ton per hari, berarti kan sekitar 210 ton, 210 ton kali 400.000 sehari. Nah, sini sini saya itu pulangkan aja, saya bikinin. Nggak mau karena ya nggak tahu ya. Saudara saya lebih murah itu. Bukan apa-apa gitu. Sebegitu mahalnya ilmu itu. Sebegitu mahal. Bahkan ada yang mulai orang itu bergerak di bidang ini gitu. Dia jadi expert untuk composting. Jadi nawar-nawarin gitu. Nawar-nawarin. Saya pernah ditawari malah, Pak, kalau ada anu ya, ini brosurnya. Nanti saya kalau ada perusahaan saya bikinkan. Ya gitu. Seberapa mahalnya sih sebetulnya ilmu itu gitu ya. Luar biasa. 400.000 kali 210 per hari. Truknya dari dia. Pas, pokoknya nggak keluar apa-apa, dia cuma otaknya aja gitu. Ya itulah ilmu ya. Itu nggak mahal ternyata, bisa dijual mahal. Oke, itu aja hanya ilustrasi. Sampai sekarang juga masih ada di situ dan pasti ketika ada pabrik sawit dia ada TKS loh. Kalau Anda ketemu pabrik sawit, pasti ada tandan kosong sawitnya, pasti deh. Dan dia pasti pada dalam jumlah yang besar. Entah itu diapain sama orang perusahaan itu nggak tahu. Ada perusahaan itu yang nggak mampu composting. Saya beberapa industri sawit itu dia nggak mampu composting. Akhirnya apa? Ya lain aplikasikan. Saya bilang resiko loh, lain aplikasimu ini mas. Gitu. Iya sih pak gitu. Habis mau nggak mau, ketika dia buang, kadang-kadang dia di open dumping, dibuang gitu. Saya bilang hati-hati lindinya loh. Lindi itu bisa mematikan pohon sawit. Luar biasa lindinya ini. Pohon sawit itu bisa mati karena kena lindinya ini, lindinya TKS itu. Kira-kira gitu ya ilustrasinya. Lalu kita lanjut di bagaimana pemanfaatan limbah cair. Ini kira-kira ini apa sih ini? Oh, ure-urean saya tadi ya. Oh, ini gambar ini kira-kira gambar apa? Nah, dia mulai gendut. Ini kebunnya. Pabriknya di sebelah sini. Kira-kira apa ya? Kalau Anda duga apa ini? Oh, ada tulisannya itu. Biogas. Ini adalah eh, apa itu? Digester anaerob untuk biogas. Yang di lapangan seperti ini. Lalu dari mana sih sebetulnya biogas ini? Anda tahu biogas kan ya? Tahu ya? Biogas. Bisa dipakai untuk apa toh? Sebenarnya biogas itu? Ah? What? Apa? Pembakaran. Oh, untuk masak. Masak. Loh?
Listrik sebagai bahan bakar, bahan bakar ya. Oke, kita lihat potensi sawit. Ini biogas ini berasal dari limbah cair kelapa sawit, limbah cair kelapa sawit. Di mana sumbernya gitu ya? Ya kemarin sudah kita lihat ipalnya ya. Eh, ipalnya itu dari mana? Dari mana? Udah saya jelasin dulu ya. Tar dulu. Berarti Anda harus mulai dari sini sudah. Oke. Tar. Eh, nah, kita mulai dari effluent. Ini apa ya? Kok nggak bisa tak? Ini apa sih? Hah? Oh. Oh, gitu ya. Ntar, saya matikan dulu kalau gitu ya. Dari annotation tadi ya. Nah, kok nggak keluar-keluar sih? Nah, saya hapus dulu. Oke, oke. Kita mulai dari sini kalau gitu. Guys, oke. Ini adalah masih ingat nggak ini? Bak pertama dari sludge centrifuge. Halo, yang di rumah masih bisa dengar suara saya nggak? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Oke, masih. Dua aja yang masih menyala. Masih terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Nah, yang lain sahur. Ya, ya wes. Terserah Anda lah. Saya nggak bisa kontrol juga. Ini adalah bak pertama dari aliran limbahnya, ya. Yang di sini tadi dari material balannya masih ingat tadi kan ya? Ini tadi apa ya? Kok hilang ya? Oke lah. Mana tadi? Pokoknya tadi dari slide centrifuge. Ini adalah gambar bak. Jadi pertama dari jalur limbah itu kan dari centrifuge, dari klarifikasi gitu masuk ya. Masuk ke bak pertama yang disebut sebagai sludge pit. Ada yang menyebut fat pit atau sludge pit. Di sludge pit ini bak pertama yang dilakukan ini bak pengolah air limbah yang pertama. Limbah ini dengan sistem flotasi. Artinya apa? Minyak akan di atas dan air akan di bawah. Pada bak ini itu dilakukan pemisahan antara minyak dan air. Teknologinya gimana? Ya terserah. Bisa menggunakan oil trap. Gitu ya. Oil trap. Ada juga yang apa itu namanya? Menggunakan semacam ini. Saya kok lupa namanya. Pokoknya teknologi flotasi lah ya. Masuk ke sini, lalu kemudian ketika terpisah antara minyak dan air, tinggal ngutip dari atasnya, minyaknya akan dikembalikan lagi ke klarifikasi. Gitu ya. Minyaknya akan dikembalikan lagi ke klarifikasi. Oke ya. Di sini artinya apa? Di bak pertama ini adalah bak di mana fatpit ini adalah bak pemisahan antara minyak dan air menggunakan sistem flotasi tanpa diffuser. Tanpa suplai apa namanya udara ya. Kadang-kadang kan kalau kita memisahkan deterjen dengan air itu kita suplai udara, tapi sistem pemisahannya menggunakan flotasi. Tapi ini enggak, ini pure flotasi. Lalu kemudian karena limbahnya itu panas, limbahnya sekitar 50-an derajat kok masih di sini ini panas masih.
Jadi kalau orang kecebur di situ, itu pasti rata-rata game kalau masuk sini tuh. Karena panas gitu ya. Anda pernah kejadian gitu ya. Nggak tahu kenapa kok truknya itu mundur gitu, dia di belakang truk kok kecebur ke sini. Padahal sebentar aja loh. Tapi yang namanya panas ya, itu nggak ketolong juga gitu. Lalu karena dia panas, maka bak selanjutnya adalah bak cooling pond. Gitu ya, bak cooling pond. Ini bak setelah bak patpit. Dia ke cooling pond. Anda selalu melihat bahwa karena ini pure, bahan organiknya tinggi, maka selalu ada sludge di atasnya. Ya, diduga aktivitas mikroorganisme itu udah mulai berjalan di sini. Oke, ini udah mulai berjalan di sini. Nah, ini kan sebetulnya apa sih? Ini sebenarnya sludge ini itu secara teori ini sebenarnya mikroorganisme yang mati. Mikroorganisme itu ketika mati, dia tuh cirinya adalah dia mengapung. Dia ngapung. Semacam sludge. Jadi dia itu mirip-mirip lumpur jadinya ya. Kadang-kadang mikroorganisme itu karena dia itu disusun oleh bahan organik, kadang-kadang dia itu terdeteksi itu sebagai bahan organik jadi kalau diambil sampelnya dihitung VS-nya, volatil solidnya itu dia naik. Karena apa? Sebenarnya isinya mikroorganisme yang mati. Karena dia itu tersusun oleh bahan organik, maka terdeteksi sebagai parameter bahan organik juga ya, parameter VS jadinya. Nah, dia itu kalau mati dia ngapung. Lama-kelamaan ya jadi tebel itu. Maka selalu nanti ada, pasti di IPAL itu dipasang selat dekanter. Ya, untuk mecah ini, untuk mecah. Kalau ini bukan, ini saya hanya pengen menunjukkan bahwa ini adalah IPAL. IPAL-nya bisa dibuat sejuk gitu ya. Sejuk, tidak kayak IPAL ya. Di sini dibuat, pokoknya asri deh gitu ya, asri gitu. Eh, Dibuat taman-taman di sekelilingnya gitu. Jadi IPAL itu tidak harus serem ya. Jadi sebetulnya IPAL itu tidak harus horor kok. IPAL itu bau, gitu enggak juga. Pokoknya tergantung kita. Ya. Nah, mungkin Anda lihat di sini bahwa IPAL-nya itu besar sekali kan, karena memang ini limbahnya besar dan dia retention time-nya, waktu detensinya itu 40 hari. Kenapa? Karena kita mengoperasikan dia pada kondisi yang aerob, fakultasi, dan anaerob sebenarnya. Oke, kita lihat. Ini yang ke yang cooling pond tadi. Sebentar. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah karakteristik limbah sawit tadi, yang hitam tadi, yang bentuknya kayak gini. Dia itu kira-kira karakteristiknya seperti ini. Kalau Anda lihat, ini BOD-nya 20.000 sampai 60.000. Ya, ini BOD-nya itu sekian. Lalu COD-nya ya tentu saja lebih tinggi kan. Nah, yang unik itu kan ada ini nih. Di air limbahnya itu ada N, P, K. Ini kan makronutrien, ya. Ini mikronutrien. Jadi kayak pupuk. Di dalamnya itu kayak pupuk cair dia ini. POD-nya tinggi, ada NPK, CAMG, ada makronutrien dan mikronutrien di dalamnya itu. Lengkap. Makanya nggak heran ketika pasti mikroorganisme langsung masuk ke dalamnya. Terus langsung dikomposisi dia. N-nya ada, enak dia, gitu ya.
Oke, karakteristiknya seperti ini. Suhunya itu ya sekitar ini. Berarti kan masih panas toh. Berarti tadi kan jika ada cooling point kan ya wajar harus ada cooling point. Anda kecebur kolam dengan suhu 60 derajat, luar biasa ya. Ya pasti mati orangnya. Oke, lalu kita lanjut. Oke, nah ini sistem pengolahan air limbahnya. Nah, air limbah itu selalu begini ya. Di atasnya itu begini. Dan ini meletup-letup. Kenapa kira-kira? Kalau dilihat, limbahnya itu begini. Dan ini ada sludge-nya, kayak semacam sludge yang mengapung. Sebenarnya kalau dipegang juga nggak keras gitu ya, nggak keras. Lalu di sini selalu meletup-letup. Meletup-letup artinya bahwa di dalam ini itu dia produksi gas. Karena mengalami proses dekomposisi. Ya, ini adalah tadi mikroorganisme. Oke, kita lihat sini ya. Pengolahan air limbah itu bisa dari sini. Nah, ini pabriknya. Ini pabriknya toh. Ini gambar pabrik ceritanya. Nah, ini fabritnya di sini. Pabriknya di situ. Nggak tahu stilusnya kok nggak nyala. Oke, ini adalah fabrik ya. Ini fabritnya. Ingat kan, fabrik itu adalah bak pertama limbah yang keluar dari pabrik. Lalu kemudian ke kolam A, ini cooling point, lalu ada BB. B nomor 1, B nomor 2. Selalu kalau dibilang ini adalah anaerobic pond. Oke ya. Lalu C ini adalah tadi itu, yang ada kembangnya tadi. Itu adalah sebetulnya fish pond. Jadi proses dekomposisi diharapkan terjadi di sini. Ketika sudah dekomposisi lalu BOD-nya udah turun, semuanya parameter udah turun, maka dia masuk ke fish pond. Fish pond ini bak apa sih? Dia itu bak yang digunakan untuk indikator. Ketika kualitas air limbah ini buruk, kan outlet air limbah itu naik turun. Kadang bagus, kadang enggak. Kadang bagus, enggak. Fluktuatif pasti dia. BOD yang keluar dari sini itu juga masih fluktuatif. Kadang 1000, kadang di bawah 1000, kadang bisa 2000 gitu ya. Tergantung dari proses. Nah, kontrolnya itu ada di fish pond tersebut. Jadi bak kolam yang diisi ikan. Kalau ikannya mati berarti ada something wrong nih di 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 pengolahan yang B ini. Gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya nggak tentang ini ya? Ya. Dalam sama kayak kompor bilang jadi bersifat asli. Ya. Oh, begini. Ini tadi, ini tadi adalah karakteristik limbahnya ya. Jadi keluar dari pabrik itu dia kayak gini kondisinya. Nah, toksitnya itu ada di mana sih? Toksitnya itu ketika dia ini terdekomposisi secara anaerob. Ya, anaerob. Lalu kemudian muncullah gas-gas. Termasuk lalu kan biasanya gas itu akan muncul pertama gas amonia, gitu ya. Amonia ini nanti mengalami proses
nitrifikasi gitu ya. Nitrifikasi menjadi nitrit, nitratasi menjadi nitrat gitu ya. Yang pada akhirnya nanti dia akan mengalami proses fiksasi nitrogen. Ya, nitrogen ini lepas. Nah, ketika dia proses amonia, nitrit inilah yang saya sebut sebagai dia itu akan mengalami proses yang oksid. Jadi kalau Anda punya misalnya ini, Anda mau buat kompos cair kan suka ada di itu ya di YouTube dia bikin kompos cair dengan cara apa? Melindikan bahan organik, dilindikan, bikin kompos. Nanti ketika dia keluar cairannya disebut sebagai, nah ini kita bisa panen kompos cair kan gitu ya. Kalau membuat kompos kan gitu ya. Kalau dia keluar airnya itu terus ditampung terus ini kita bisa panen komposnya, ini bisa panen apa namanya kompos cairnya gitu. Padahal enggak, kompos cair ini lindi tuh. Dia memang bahan organiknya tinggi ya. Mikroorganisme yang ada di dalamnya banyak ya. Tapi ingat bahwa ini bisa jadi dia ada amoniaknya. Nah ini yang toksit. Amonia ini nanti bisa jadi nitrit, bisa jadi nitrat. Itu yang itu ya hubungannya tadi itu. Itu kira-kira ya. Kalau dari sisi potensi, dia oke banget, oke banget. Nah, lalu ini prosesnya. Jadi gini, kalau kita dari sudut kita, kadang-kadang kalau di pabrik itu selalu ngomong itu baknya ada 4, itu terjadi bak anaerob, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita pelajari kan, sebenarnya ini dia tuh prosesnya bukan anaerob pure anaerob ya. Ketika dia masuk pasti ada kandungan udara yang ada ikut di limbah tersebut. Oh dia ngerojok kok. Ngerojok itu apa ya? Apa ngerojok? Tahu nggak ngerojok? Air yang dari atas terjun ke bawah, tumpah. Kayak air terjun gitu apa sih disebutnya? Airnya ngapain? Waterfall. Yes, pokoknya ngerojok itu, iya ya, yang ngalir set gitu loh. Itu tuh air yang mengalir dari atas ke bawah dan di situ ada turbulensi. Nah, itu ngerojok. Paham ya? Nah, ada turbulensi. Ketika ada turbulensi, air itu yang tadi masuk di sini itu kan ada turbulensi pasti. Yang masuk ke sini, ini kan kecil ini. Ini dalam skala besar kalau di itunya. Itu. Nah, masuk ke sini, itu kan terjadi turbulensi toh. Pasti ada udaranya. Ya kan? Teraerasi kan? Oke. Maka proses yang terjadi di sini itu berarti bukan anaerob. Bukan aerob. Pasti dia aerob dulu. Kemudian dia fakultatif, kemudian dia anaerob. Oke ya. Hingga akhirnya ini akan selesai. Ada dua alternatif. Nah, pengolahan air limbah itu bisa dua alternatif. Bisa ini yang saya sebut sebagai di sini tulisannya ke land aplikasi gitu ya. Ke land aplikasi. Nanti kita pelajari apa itu land aplikasi. Ini ada land aplikasi. Lalu ini ketika diolah seperti ini, karena land aplikasi itu ada pemerintah menetapkan sebuah regulasi. Ada batasan BUD sekitar 5 ribuan. Maka ini harus diolah baru bisa ke land aplikasi. Land aplikasi apa sih? Yang kemarin itu limbah cairnya dibuang ke tanah sebagai pupuk bagi tanaman kelapa sawit. Lalu posisinya ada dua, jadinya kan yang satu untuk land aplikasi, yang kedua bisa dijadikan biogas. Nah posisinya ada di mana kalau biogas? Biogas itu posisinya dari sini. Ini langsung ke digester anaerob. Yang digesternya kayak tadi itu gambarnya ya. Dia pakai terpal, gembung, dan sebagainya. Yang ini tadi ya. Oke, kita lihat bagaimana proses biogas itu terjadi. Sebetulnya sangat mudah ya.
Jadi ada dua ya, ini satu, ini dua. Kita belajar bagaimana proses biogas itu terbentuk. Anda lihat dulu yang ini deh, yang gambar tadi udah ya. Kalau dilihat, nah, eh, ini adalah gas holder. Ini gas holder. Ini adalah bak mixing. Jadi dari cooling point tadi masuk ke bak ini dulu. Di sini dia di mixing. Apa ya? Mixing di sini fungsinya hanya untuk mencampur sludge yang terikut di sini dengan cairannya. Jadi dibentuk sebuah kayak bentuk selari jadinya ya. Jadi bentuknya sudah kan tadi udah banyak lumpur di atas, ada air di bawah kan. Baru ngalir ke sini, ini di blending, dicampur supaya bentuknya seperti selari. Kita mesti ingat bahwa mikroorganisme itu suka dekomposisi bahan organik itu pada kondisi terlarut. Dan ternyata itu bedanya jauh, jauh sekali. Bisa hampir 200-300%. Jadi kemarin mahasiswa bimbingan saya itu saya suruh membandingkan bagaimana membuat biogas yang satu di blending bentuknya selari, yang satu bentuknya dicacah. Jauh. Yang satu bisa sampai belasan liter, yang satu hanya 0,0 liter. Jauh banget kan ya. Bisa seratusan kali. Padahal bedanya jauh. Bahwa memang mikroorganisme itu sangat suka mendekomposisi bahan organik pada kondisi yang terlarut. Makanya selalu bentuk sari. Di sini pun dimixer. Awalnya terus dimixer, dicampur. Lalu kemudian dia masuk ke reaktor. Reaktornya kan prinsipnya sederhana ya. Ini terjadi proses dekomposisi anaerob hingga akhirnya dia itu keluarlah gas. Ini gas holdernya. Ini gasnya. Oke, kan bentuknya itu digali ke dalam, set, baru gas holdernya di atas. Simple, gampang. Nanti dia bisa kempes, dia bisa gendut, dia bisa kempes, ya toh? Mau namanya produksi gas oleh mikroorganisme itu kan nggak flat. Kadang dia banyak, kadang dia sedikit. Kira-kira seperti ini. Lalu, nah ini adalah bangunan anunya. Ini adalah anunya, power plant-nya. Di sini ada genset, ya, ada beberapa genset di powerhouse ini yang digerakkan oleh gas yang dihasilkan dari gas holder. Dari gas holdernya tadi masuk ke genset, ke powerhouse ya. Lalu kemudian ya ini jadi produksi listrik di sini. Ini yang akan disebarkan ke mana-mana. Dipakai untuk menggerakkan pabrik, dipakai untuk ya pokoknya macam-macam deh. Yang tadinya emplasmen perumahan itu menggunakan genset jadi tidak pakai genset lagi. Yang genset solar maksudnya ya. Terus perkantoran semuanya jadi diproduksi dari sini sumbernya. Energi listriknya. Tentu saja gas ini tidak langsung bisa begitu saja dipakai ya. Yang bisa terbakar itu kan gas metan ya.
Oke, kita dekati dia dengan teori. Apa yang terjadi pada proses dekomposisi itu secara teori ya? Oke, nanti saya kasih materinya ini dibaca sendiri ya. Bahwa pengelolaan baca air dengan biogas itu dari Fapit, Koringpon, lalu ke ini gitu ya. Oke, kalau secara teoritis kan tadi di gesternya mereka itu kan bentuknya kira-kira seperti ini. Inilah ya. Ini yang gendut tadi gas holdernya. Oke, ini produksi gasnya dia ada di sini. Oke, nah apa yang terjadi di proses itu? Secara teori itu kan awal terjadinya kayak kemarin ya. Saya kira proses ini ada awal mati. Hidrolisis dulu di situ. Protein, karbohidrat, lemak, bla bla bla. Lalu selanjutnya adalah asidifikasi atau acidogenesis biasa disebut di sini jadi asam-asam organik, asam butirat, asetat, ada etanol juga ya, alkohol. Prosesnya kira-kira seperti ini kan jadinya yang di reaktor tadi. Glycolysis, acidogenesis, aseto ini kan sebetulnya asam asetat menghasilkan asam asetat. Sebenarnya ada di sini dia. Tapi ada yang membuat jadi 3 tahap, ada yang membuat 4 tahap. Jadi acetogenesis ini disendirikan. Padahal tidak hanya asetat yang dijadikan metan. Oke. Pada prinsipnya bahwa endingnya itu adalah gas metan dan karbon dioksida. Jadi ada CO2 di situ. C4 sama CO2. Seharusnya. Seharusnya ya. Ini seharusnya itu 60-40. 60 metan, 40 CO2. Itu langsung bisa masuk ke power plant-nya itu. Power plant itu kan bentuknya genset, tapi ya gede banget gitu. Mungkin gensetnya bisa separuh ruangan ini. Mesin gensetnya itu. Saking gedenya gitu ya. Dan itu bahan bakarnya dari sini. Bahan bakarnya dari sini. Berupa gas. Kemarin kan sudah kita bahas ya, yang di udara itu, bahwa pada prinsipnya sebetulnya ketika kita menggunakan bahan bakar cair, akhirnya kan masuk ke karburator, dikompresi, akhirnya kan sebetulnya yang dibakar itu kan berupa gas fasenya. Ya, yang dibakar di piston itu fasenya gas. Sama ini juga begitu. Ini malah bahannya fasenya sudah gas. Maka bisa dibakar. Ketika bisa dibakar ya oke. Ini bisa dipakai untuk sumber energi. Tetapi kadang-kadang produksi ini jadi ada pengotornya. Maka perlu purifikasi, perlu pemurnian gitu ya. Dan anehnya pemurnian gas ini itu dilakukan menggunakan sistem biologi, menggunakan alga atau ganggang. Jadi ada ganggang yang bisa mengabsorpsi CO2 dan gas-gas pengotor lainnya, termasuk H2S. Itu tuh apa sih? Untuk meningkatkan konsentrasi gas metan. Misalnya ada 3, anggaplah ya, metan, CO2, H2S gitu ya, ada 3. Misalnya metannya itu 50, lalu CO2-nya 40, lalu H2S-nya 10. Jika H2S ini saya hilangkan, konsentrasinya jadi berapa? Metannya jadi berapa? Proximat. Proximat. Halo? Misalnya biogas itu keluar, dicek oh ada 3 di dalamnya. Konsentrasi gas metan 50%, gas CO2 40%, lalu H2S 10%.
100% kan fraksinya ya. H2S-nya ini saya hilangkan. Gas itu saya alirkan ke pengolahan alga, diabsorpsi, H2S-nya diabsorpsi oleh alga, hilang. Jadinya konsentrasi jadi berapa? Berapa persen, berapa persen? Berapa? Konsentrasi metannya berapa? Oke, ya udah. Tanda tanya. Oke, akhirnya kan ini masih ada dua nih. Ada tinggal dua kan? Ya. Yang ini masih tanda tanya, yang sini ini berarti kan 50 ini 40. Sekarang CO2-nya saya hilangkan. Dan kandungan metannya berapa persen? 1. Berarti tadi 60, 40, 40-nya hilang jadi 100. Nah, itu yang dimaksud memurnikan biogas ini. Jadi tidak serta-merta terus biogasnya bablas ke mesin. Kita murnikan dulu. Kita gitu ya. Memurnikan itu untuk meningkatkan konsentrasi gas metan. Jadi ketika di pembakaran dia akan jadi oke gitu ya. Teorinya kan seperti ini aja, hidrolisis, asidifikasi, kemudian pembentukan gas metan. Bakteri yang terlibat ya ini. Gitu ya. Kurang lebih gini reaktornya. Ini inlet. Ini gas collection-nya. Ya begini terus. Continue dia. Bisa seperti ini, bisa macam-macam. Gitu ya. Gitu ya. Potensinya sangat besar. Sekitar untuk sampah saja, sampah itu sekitar berapa itu ya? Seratusan liter itu bisa menghasilkan 16 liter gas, biogas 16 liter ya. Itu bisa untuk masak loh. Dan ini luar biasa akhirnya. Dengan jumlah yang sebesar itu bisa dipakai untuk energi listrik, untuk menggerakkan pabrik, bla 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 bla. Bahkan kalau di pabrik ini kapasitas 80 ton TBS per jam itu bisa dibuang keluar, dikasih ke orang, kasih ke masyarakat listriknya. Nah, ini hanya satu pabrik. Rata-rata kalau kita punya pabrik itu, misalnya punya kebun sekitar 20.000, biasanya itu pabrik itu fleksibel untuk bisa dibangun tuh kalau 6.000. 6.000 punya lahan 6.000, pasti pabriknya satu. Kalau 20.000 ya sekitar 3 pabrik. Berarti ada 3 reaktor. 3 reaktor. Luar biasa. Energi listriknya gila. Di PT Ria Kaltim itu dikasih ke, ada yang dari Kebang Sanggut ya? Ada enggak? Ada? Ada. Kalau ada mungkin bisa cerita ya. Ada enggak? Itu bisa disalurkan ke situ. Atau orang Gunung Sari gitu, orang dekat-dekat situ enggak ada. Itu bahkan bisa dikasih ke masyarakat. Nah, inilah potensi besarnya limbah sawit tersebut. Gitu ya. Nah, tentu saja harus digawangi, dioperatori oleh orang yang tahu engineering juga ya. Ini kan kita berhadapan dengan gas. Ini tidak main-main gas besar ini. Ini potensi ledakannya juga ada. Bisa dibilang nggak ada.
Ini kalau meledak ya lumayan gede gitu ya. Maka ini yang harus dipertahankan sebetulnya ini. Yang harus dipertahankan adalah gas holdernya. Jangan sampai ketika produksinya besar, gas holdernya tidak mampu. Maka ketika tidak mampu, sebenarnya di sini ini ada di ujung sini nih, nggak kelihatan ya, itu dipasang flare. Jadi prinsipnya di biogas ini, satu, gas holder. Yang kedua, kan ini kan hanya diambil gasnya. Limbah itu kan hanya lewat. Lalu keluar lagi kan. Nah, ketika keluar lagi, itu masuk ke IPA lagi. Tapi BOD-nya udah turun kan ini. Jadi biogas ini bukannya terus airnya hilang, enggak kan? Kira-kira Anda punya bayangan tentang biogas kan? Biogas itu kan hanya limbahnya masuk ke digester tadi, ya. Digester tadi yang kayak tungku, ya, yang kayak tungku tadi. Dan di situ diproses. Terjadi proses secara anaerob, akhirnya keluar gas. Gasnya diambil. Kan dia harus in and flow. Nah, flow-nya kan berarti selari airnya itu kan keluar lagi. Kita hanya ambil gasnya. Bukan terus ketika dia mau produksi gas terus airnya habis kan. Nah, dia keluar sebagai limbah lagi. Kemana? Masuk ke IPAL yang tadi, ada 4 tadi. Masuk ke IPAL. Cuma kondisinya jadi berbeda. BOD ini dia udah turun, dia udah mengalami proses stabilisasi keluar. Lalu yang kedua yang harus dijaga adalah gas holder. Gas holder ini kadang-kadang mikroorganisme itu dia memproduksi banyak karena sedikit. Ketika banyak yang dikhawatirkan adalah gas holdernya nggak mampu dan dia pecah. Maka dipasang satu flare. Flare ini fungsinya ketika produksi biogas banyak dan gas holder tidak mampu, dia masuk ke flare, dibakar. Mau tidak mau, suka nggak suka, ini dibakar. Karena kalau tidak ini meledak. Maka dibuang keluar terus dibakar di flare. Gitu ya. Terus yang ketiga, supaya ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka harus ada proses pemurnian biogasnya. Untuk supaya apa? Paling tidak minimal lah itu di atas 60 CH4-nya. Gitu ya, CH4-nya. Gitu ya. Barulah nanti bisa kita masukkan ke sebagai bahan bakar turbin di powerhouse. Ketika dia udah nyala powerhouse-nya, ya udah sudah jadi energi listrik. Ya itu yang kira-kira harus di maintenance. Ya, di maintenance. Di samping kita harus betul-betul menjaga kualitas air limbahnya. Ya, kualitas air limbah. Dan air limbah ini akan sangat ditentukan oleh proses yang ada di pabrik. Proses yang ada di pabrik ini ditentukan oleh kualitas TBS. Ada pabrik itu kesel. Saya itu kesel, Pak. Kenapa? Inilah buah yang datang ke pabrik saya itu yang buah busuk lah, buah mentah lah. Kacau jadinya gitu ya. Kacau, kualitas minyaknya jelek, limbah semua gitu. Jadi berurutan kan ya. Itu sebenarnya sawit itu potensinya besar untuk pemanfaatan limbahnya. Kira-kira gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya di Zoom maupun di kelas? Nggak ada? Masih seputar minyak goreng. Dan katanya tanggal 28 nggak boleh ekspor CPO dan minyak goreng. Ya, katanya gitu sih katanya Pak D. Tapi dengan diguyur begitu bisakah harga turun?